Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Suara laki-laki Tan Yun yang penuh dengan niat membunuh keluar dari dalam formasi pertahanan kota. Linghu Yunfei, kamu harus dikutuk, semua orang di kota yang kamu tinggalkan harus dikutuk. Jenis orang, satu adalah abadi yang unggul, dan yang lainnya adalah abadi yang lebih rendah. Yang abadi yang superior, yang menganggap abadi yang lebih rendah sebagai mangsa, membantai kami secara tidak manusiawi, tetapi Anda membantu kaisar, dan Anda tidak memiliki kemanusiaan, kamu tidak sebaik hewan, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, ketika formasi emas pucat di atas gerbang kota seperti riak air, sebuah gerbang raksasa menuju kota berubah. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih melesat keluar dari gerbang raksasa dan terbang menuju Linghu Yunfei. Sebelum Linghu Yunfei bisa bereaksi, dia melihat kilatan bayangan putih di depannya, dan rasa sakit yang parah datang dari lehernya, membuatnya tidak bisa bernapas. Tapi Tan Yun yang muncul di depannya, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, dan dengan keras kepala mencengkram leher Linghu Yunfei. Wosh wosh. Detik berikutnya, Xuan Yuan Haokong, Shen Subing dan yang lainnya, dan 12 binatang seperti kera iblis pembantai surga, terbang keluar dari formasi pertahanan. 20 jenderal termasuk Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong benar-benar ketakutan ketika mereka tidak bisa melihat wilayah Xuan Yuan Haokong. Tepat ketika mereka sedikit kewalahan, suara, bang bang bang, yang cepat dan membosankan terdengar di telinga mereka. Mereka mengikuti suara itu, tetapi melihat bahwa Tan Yun mencubit leher Linghu Yunfei dengan tangan kanannya, dan telapak tangan kirinya terus menghantam wajah Linghu Yunfei. Darah memercik, Linghu Yunfei tidak bisa dikenali. Binatang tua, pergi ke neraka, ucap Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, tangan kanannya retak. Dan mematahkan leher Linghu Yunfei. Tidak, bang. Jeritan Linghu Yunfei berhenti tiba-tiba, dan kepalan tangan kiri Tan Yun meledakkan seluruh kepalanya. Plop, mayat tanpa kepala itu terbang ratusan kaki terbalik dan jatuh di depan Sima Yongzheng. Tubuh tua Sima Yongzheng bergetar dan berteriak, wakil penguasa kota adalah peringkat ke-12 Kaisar Alam Suci, bukan lawan Tan Yun, semua orang dengan cepat mundur, ucap Sima Yongzheng. Pada saat ini, suara gemuruh seperti guntur datang ke kerumunan dari langit yang jauh. Di telinga para jenderal dan semua prajurit abadi. Saya penguasa kota Long Xiaolin, saya sekarang bekerja sama dengan Jenderal Hu Xiao untuk membunuh Xuan Yuanru, dan kita tidak bisa keluar, semua orang mematuhi perintah dan melarikan diri, ucap dari Long Xiaolin. Setelah mendengar ini, Jenderal, 280 juta tentara abadi melompat ke langit dengan ngeri, seperti belalang yang membanjiri langit, bergegas ke segala arah dengan panik, terbang di udara untuk melarikan diri. 20 jenderal termasuk Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong baru saja naik ke langit ketika Tan Yun meraung keras, seperti ledakan yang menggelegar, bunuh, ucap Tan Yun. Mengikuti perintah Tan Yun, Xuan Yuan Haokong memancarkan rasa kerajaan di sekujur tubuhnya, naik ke langit dengan kecepatan tinggi, darah mengalir, dan pedang menebas lengan kanan Zhuge Xiong. Saudara Haokong, demi kesengsaraan kita bersama, selamatkan hidupku, ucap Zhuge Xiong memohon belas kasihan dengan panik sambil berlari menyelamatkan nyawanya. Kamu binatang buas, saat itu di Lost Canyon, kamu dan Sima Yongzheng bekerja sama untuk mengkhianati janjimu dan ingin membunuhku, setiap kali aku memikirkannya, aku ingin membunuhmu, ucap Xuan Yuan Haokong. Xuan Yuan Haokong meledak menjadi marah dan berhenti berbicara omong kosong dengan Zhuge Xiong, dengan kilatan di langit, dia menyusul Zhuge Xiong, sebuah pedang dipotong dari atas kepalanya, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia terbunuh di tempat. Ketika Xuan Yuan Haokong mengejar Sima Yongzheng, dia mendengar suara acuh tak acuh Tan Yun, Sima Yongzheng berikan padaku, ucap Tan Yun. Oke, ucap Xuan Yuan Haokong menanggapi dan mengejar jenderal lainnya. Dalam sekejap, Xuan Yuan Haokong, Shen Shuzhen, Tuoba Yingying, Sue Ziyan, Nangong Ruxue, Murong Sishi, Fang Ziqing, Feng Qingcheng, Song Huixin, dan 7 istri Tan Yun masing-masing mengejar seorang laksamana. Ke-16 jenderal ini, menghadapi 16 orang, sangat lemah dan menyedihkan sehingga mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka terbunuh. Mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh di dataran di luar Xuan Yuan Xiancheng. Kemudian, Xuan Yuan Haokong,
Sen Subing dan 16 orang lainnya, seperti serigala memasuki kawanan, membantai tentara abadi yang melarikan diri di langit. Di kehampaan utara gerbang kota, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, berkedip satu demi satu dari kehampaan, dan meledakkan kepala dua jenderal, mayat tanpa kepala, disemprot dengan darah, jatuh ke dalam kehampaan. Segera, dengan ekspresi serius di wajahnya, Tan Yun mengejar Sima Yongzheng di langit. Hanya dalam beberapa napas, Tan Yun menyusul Sima Yongzheng dan menamparkan punggungnya. Bang kaca! Segera, tulang belakang Sima Yongzheng runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan jatuh ke dalam kehampaan. Dengan dingin di wajahnya, Tan Yun menukik dan menginjak dada Sima Yongzheng. Retakan! Tulang rusuk Sima Yongzheng hancur satu demi satu, berteriak tak berdaya, dan setelah dia jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya berkedut. Tan Yun mendarat di depan Sima Yong, menginjak wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang tua, ketika kamu mengirim putrimu untuk membunuhku, kamu pasti tidak membayangkan bahwa hari seperti ini akan datang, kan?" ucap Tan Yun. Sima Yongzheng memposting di wajah kirinya di tanah, dia meludahkan darah, dan meraung lemah dan lemah, "Tan Yun, kamu bajingan yang membunuh putriku. Saya menyesal, ketika saya mengirim putri saya untuk membunuhmu, saya tidak benar-benar membunuhmu sendiri. Tan Yun, aku, Sima Yongzheng, mengutukmu untuk mati," ucap Sima Yongzheng. Mendengar ini, Tan Yun tertawa dengan marah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang tua, kamu mengutukku, dikutuk untuk selamanya, dan masih hidup hari ini. Aku akan mengirimmu dan putrimu untuk bersatu kembali," ucap Tan Yun. Kata Tan Yun menginjak kaki kanan kepala Sima Yongzheng dan perlahan mengerahkan kekuatannya. Kepalanya perlahan berubah bentuk dan akhirnya pecah. Setelah Tan Yun membunuh Sima Yongzheng, dia dengan cemas melepaskan kesadaran abadinya yang sebanding dengan peringkat ketiga alam kerajaan Kaisar, menyelimuti langit lebih dari 100 juta abadi, dan menyaksikan pertempuran sengit antara Xuan Yuanrou, Long Xiaolin dan Jenderal Hu Xiao. Saat dia melihat, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan jantungnya dipelintir seperti pisau. Karena dia melihat bahwa Xuan Yuanrou sekarang memiliki lusinan luka sedalam tulang di kedua lengan dan kaki. Cederanya jauh lebih berat daripada Long Xiaolin dan Hu Xiao. Xuan Yuanrou yang bertarung dengan mereka berdua di udara, menyadari tatapan Tan Yun. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk melepaskan kesadaran abadinya, tetapi setelah menghindari pedang fatal, bibir merahnya mengepak diam-diam, lalu dia dan Long Xiao lagi Marshal Lin dan Hu Xiao bertarung dengan sengit. Meskipun Tan Yun tidak bisa mendengar suara Xuan Yuanrou, dia bisa tahu dari bentuk mulutnya bahwa dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku gagal, kamu harus meninggalkan tempat untukku di sudut hatimu." Tan Yun mengirim transmisi suara ke Xuan Yuanrou, "Kamu harus selamat," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia tidak berani mengirim transmisi suara lagi ke Xuan Yuanrou, karena pertarungan yang kuat, dan jika kamu terganggu, dia mungkin terbunuh oleh lawan. Pada saat ini, Xuan Yuanrou semua menunjukkan kekuatan magis mereka dan bertarung melawan Long Xiaolin dan Hu Xiao, dan Long Xiaolin dengan Haoxin tidak berani terganggu dan melepaskan indera abadi mereka untuk memeriksa korban bawahan mereka. Mereka tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Dalam hati mereka, selama Xuan Yuanrou dihancurkan, tidak akan ada lagi orang kuat di Xuan Yuan Xiancheng. Selain itu, membunuh Xuan Yuanrou memiliki makna yang lebih dalam. Karena Xuan Yuanrou bukan hanya penguasa kota Xuan Yuan Xiancheng, tetapi juga pemimpin abadi yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlantar yang luas. Di tanah terbengkalai, tidak ada keraguan bahwa sebagai penguasa kota Xuan Yuan Xiancheng, dia adalah pilar spiritual dari keabadian rendah yang tak terhitung jumlahnya. Semua berharap bahwa dia dapat mengalahkan keabadian superior dan membuat tanah terbengkalai dan memulihkan kedamaian. Bisa dibayangkan bahwa begitu dia mati, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan psikologis paling kuat bagi makhluk abadi yang lebih rendah di berbagai tempat di tanah terbengkalai. Tan Yun khawatir tentang Xuan Yuanrou, dia melayang ke udara, dan dalam satu pikiran, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying dan 11 pedang primordial lainnya keluar dari pikirannya, dengan lutut disilangkan di atas kepalanya. "Bunuh," ucap Tan Yun mengeluarkan pedang ilahi pembunuh Hongmeng lagi, memegangnya di tangannya, dan mulai membantai musuh dengan berdarah. Pada saat yang sama, di sisi lain langit, ukuran kera iblis pembantaian langit telah meroket hingga 2000 kaki. "Kutukan penghancur jiwa naga iblis," ucap kera iblis.
Kera iblis pembantai surga melemparkan kutukan penghancur jiwa naga iblis, salah satu dari 3 warisan utama Dewa Naga Iblis. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengirimkan naga ajaib kepada para prajurit abadi yang melarikan diri. Segera, semburan suara naga sihir hitam keluar dari mulut, dan di kehampaan di depannya berubah menjadi putaran bola cahaya suara sihir dengan diameter 1.000.000 kaki hitam dan matahari yang terik. Pada saat bola cahaya suara ajaib terbentuk, kehampaan dalam radius 100.000 makhluk abadi bergetar, yang mengejutkan adalah terlihat samar-samar bahwa ada hantu besar yang menggeliat dan berenang di dalamnya. Jika Anda dapat melihat melalui layar kubah, Anda akan menemukan dengan ngeri, bahwa hantu yang berkeliaran di bola adalah naga 12 cakar dengan panjang 100.000 meter dan tubuh hitam. Kera iblis kikiler yang memegang tongkat raksasa hitam merasakan naga bercakar 12, matanya merah, dan air mata raksasa jatuh di wajahnya. Tuan, muridku merindukanmu, sangat merindukanmu, ucap kera iblis. Itu benar. Bayangan hantu dari naga iblis bercakar 12 adalah proyeksi ilusi dari Raja Naga yang direduksi. Melihat proyeksi Demon Dragon God, kera iblis sangat sedih, dan adegan magang di Meteor God Canyon muncul di benaknya saat itu. Ia tahu bahwa jika tidak ada Tuan, dia hanyalah kera iblis yang keras kepala. Ini adalah Master yang membuatnya. Guru, murid akan mengingat kata-katamu untuk melindungi Tuan, dan membantumu memenuhi keinginan Tuan untuk menaklukkan surga, ucap kera iblis. Kera iblis pembantai surga mengangkat kepalanya dan melolong, air mata mengalir di wajahnya. Segera, setelah itu meraung, mereka yang menjadi musuh Tuanku harus dikutuk, ucap kera iblis. Begitu suara itu jatuh, bola suara ajaib sepanjang 1.000.000 kaki pecah berkeping-keping, dan segera, hantu Tuan Naga ajaib berbalik, menjadi untaian sutra. Sinar cahaya hitam legam, para prajurit abadi yang melarikan diri menuju kehampaan ke segala arah, melesat dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit diketahui dengan mata telanjang. Jejak sinar hitam ini adalah kutukan pemusnahan jiwa naga iblis, yang memiliki 2 fungsi. 2 fungsi utama, pencapaian Raja Dewa Naga Iblis, prestise yang mengguncang dunia dan membuat seluruh dunia gemetar. Dengan 2 fungsi, Rana akan terus meningkat, dan kekuatannya akan terus meningkat tajam. Salah satunya adalah untuk menghancurkan jiwa abadi, jiwa kaisar, dan jiwa suci kaisar dari makhluk abadi dari alam yang berbeda, dan bahkan setelah kera iblis pembunuh surga kuat, itu juga dapat menghancurkan jiwa kaisar, dan kaisar. Yang kedua adalah untuk menghancurkan janin abadi, janin kaisar, dan bahkan janin kaisar abadi dari alam yang berbeda. Pada saat ini, kutukan pembunuh jiwa naga yang menembaki seluruh langit, meliputi jutaan keabadian kekosongan benda angkasa menembus ke dalam tengkorak lebih dari 600.000 keabadian secara total, termasuk tentara abadi, perwira abadi, 1000 abadi, jenderal utama, letnan, dan jenderal abadi. Tidak, maafkan aku. Lebih dari 600.000 makhluk abadi mati karena darah dari 7 lubang dalam rasa sakit yang mengerikan. Plop, plop, tubuh mereka utuh, seperti potongan meteorit, jatuh ke dalam kehampaan dan menabrak tanah tandus. Kemudian, kera iblis pembantai surga berubah menjadi sinar hitam legam besar, membunuh musuh yang melarikan diri lagi. Pada saat yang sama, tubuh Sing Naga Emas setinggi 2000 meter berlari liar di kehampaan. Saat berlari, keempat kukunya menabrak kehampaan, dan tubuhnya menabrak langit. Satu musuh dihancurkan oleh auranya, berubah menjadi awan darah, dan dihancurkan sampai mati. Pada saat ini, ia melemparkan salah satu dari 3 warisan utama, 9 naga patah surga. Segera, itu berlari, dan di dalam tubuhnya yang besar, napas naga yang luas dan tak terlihat dilepaskan. Dengan cepat, napas naga besar itu berubah menjadi 9 hantu naga emas dengan panjang 1.000.000 kaki di sekitarnya. Karena ranah singa naga emas terlalu rendah, hantu naga emas sangat kabur, dan tidak mungkin untuk melihat berapa banyak cakar yang lahir. Jika di masa depan, ketika alam singa naga emas mencapai ketinggian tertentu, tidak hanya 9 hantu naga emas akan muncul sebagai gurunya, Dewa Naga Emas, tetapi mereka juga akan menjadi naga emas 12 cakar yang substantif. Pada saat yang sama, penampilan naga emas cakar 12 juga dapat diubah menjadi penampilan singa emas. Pada saat ini, singa Dewa Naga Emas berlari liar dari kehampaan, dan 9 juta kaki hantu naga emas berputar di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Singa naga emas bergegas ke langit, dan setelah pasukan musuh yang melarikan diri,
apakah itu abadi dari alam hukuman, alam pemurnian, atau alam kaisar, tidak dapat mengelak, tetapi siapapun yang tersentuh oleh 9 hantu naga emas akan meledak dan hancurkan. Langit berubah menjadi bunga kematian yang indah, semuanya mati, dan tidak ada yang selamat. Wow wow, Tit Lili. Darah berceceran di seluruh langit, dan potongan-potongan mayat jatuh ke tanah dengan darah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan satu sisi kehampaan dicuci dengan darah. Di sisi lain langit, teriakan aneh terdengar seperti guntur yang teredam. Kuek, kuek, One Hammer akan mengatur dunia. 2 palu menghancurkan langit, makan paluku. Aku ingin kalian semua sampai mati, ucap Raja Beruang. Dia melihat sekeliling, tetapi melihat Raja Beruang Naga Tianluo setinggi 2000 kaki terbang di udara sambil melambaikan 2 palu raksasa gelap di tangannya. Di langit yang luas di segala arah, ada bayangan palu Ferris di mana-mana. Bayangan palu itu, kemanapun mereka pergi, satu musuh, satu nama demi satu, dipalu sampai mati oleh jeritan. Latihan ini diberikan oleh Tan Yun, dan nama latihannya adalah, Latihan Palu Meteor Mantian, namun, Raja Beruang Panjang Tianluo merasa bahwa nama latihannya tidak cukup mendominasi, jadi dia mengubahnya menjadi sihir palu Tianluo Xiong. Wow! Saudara Long Qiong sangat perkasa, dengan suara wanita yang indah dan memuja, seberkas besar sinar seputih salju melesat dari langit yang jauh. Di depan Raja Beruang Tianluo, dia berubah menjadi seluruh tubuh cahaya seputih salju. Liger, binatang suci, Xiaobai. Pada saat ini, Xiaobai memandang Raja Beruang Naga Tianluo, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sepasang pupil raksasa yang cerah. Raja Beruang memandang Xiaobai, dan wajahnya memerah. Itu menggelengkan kepalanya dengan sangat cakep, berpose yang menurutnya tampan dan menawan, menyeringai dan berkata, "Jangan menyembah saudara, saudara hanyalah legenda," ucap Raja Beruang. Melihat penampilan Raja Beruang berkeliaran, Raja Kelabang yang haus darah merasakan hawa dingin di perutnya, dan berkata, "Menjijikkan." Sebelum Raja Beruang bisa berbicara, Xiaobai tertawa dan memarahi, "Kelabang mati, Kelabang bau, kamu tidak diizinkan memfitnah saudaraku Long Qiong, kamu terlihat menjijikkan, cepat dan pergi," ucap Xiaobai. Raja Kelabang yang haus darah berenang, dengan tubuh sepanjang 4000 kaki, dan setelah menari di sekitar Xiaobai, mata raksasa yang menakutkan itu berguling, "Tidak, itu bisa diselamatkan," ucap Raja Kelaban. Segera, Raja Kelabang yang haus darah mengejar musuh di kejauhan. "Kelabang bau, ketika musuh dihancurkan, aku akan memberimu pelajaran," ucap Xiaobai berkata dengan gigi dan cakarnya. Pada saat ini, Raja Buaya Harimau Panlong terbang di udara dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Xiaobai, betapa jeleknya Raja Beruang Naga Tianluo, Anda harus tetap menyembah saya," ucap Raja Beruang. Pada saat sama, turun dari langit dan berubah menjadi seorang gadis di gaun hitam dan bunga pemalu dengan bulan tertutup. Gadis berbaju hitam itu secara alami adalah naga iblis Moer. Moer memandang ketiga binatang itu dengan dingin, "Apakah ini saatnya bagimu untuk bersenang-senang? Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh musuh?" ucap Moer. Sebelum pergi, Raja Beruang Naga Tianluo juga bergumam, "Mungkinkah kamu akan berkata kepada kami, kamu jatuh cinta pada singa naga emas," ucap Raja Beruang. "Raja Beruang, kamu coba untuk mengatakannya lagi," Moer dengan dingin berteriak. "Apakah kamu berani sekarang?" ucap dari naga Moer. "Kamu harus tahu bahwa Moer adalah penguasa dari 8 raja klan saat itu," Raja Beruang ketakutan. "Aku salah? Aku pergi untuk membunuh musuh," ucap Raja Beruang Naga Tianluo sangat ketakutan sehingga dia tersandung ke udara dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di langit yang luas, pembunuhan sedang dipentaskan di mana-mana. Sue Zian yang mengenakan gaun ungu, adalah peri Zixia yang hidup. Dia memegang pedang ilahi. Ketika pedang naik dan turun, darah menodai udara, dan lusinan tentara abadi dipenggal. Nangong Yukin, Nangong Ru Sue, Sen Subing, Sen Suzhen, 2 saudara perempuan ini, masing-masing membunuh dengan cara yang berbeda. Terutama sebagai seorang pembunuh, Sen Suzhen yang mengikuti Tan Yun, memiliki tatapan paling intens yang mengabaikan kehidupan musuh. Di matanya, dia tidak bisa melihat rasa kasihan pada musuh. Yang paling tak tertahankan adalah Nangong Ruksue. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pembantaian berdarah dan berskala besar seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini pantas mati, dia masih tidak tahan. Di sisi lain langit, Fang Ziqing yang penuh kebencian, menjadi semakin acuh tak acuh.
Karena dia lahir di alam Hongmeng Nine Heavens Immortal di masa lalu, dan di bawah praktik hadiah Tan Yun, dia dengan cepat tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi kultivator nomor 1 di alam Hongmeng Nine Heavens Fiery, dan dia secara pribadi dikanonisasi sebagai Kaisar Abadi 9 Surga Hongmeng oleh Tan Yun. Alam Abadi 9 Surga memiliki cinta yang tak terlupakan. Di hadapannya, semua musuh yang melarikan diri di depannya berubah menjadi penampilan anjing abadi. Ketika dia berpikir bahwa anjing yang dibesarkannya telah mengkhianatinya, matanya yang indah memancarkan cahaya dingin yang haus darah, dan dia mulai membunuh. Di langit yang jauh, di bawah budidaya Tan Yun, Guan Xuankong, saudara Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan keindahan menakjubkan Song Huixin, yang memiliki kekuatan yang mereka miliki hari ini, juga melakukan yang terbaik tiba-tiba, dalam badai berdarah, satu persatu musuh dibantai dengan kejam. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pembantaian berdarah dan adil dari musuh saya yang kuat dan lemah. Ini adalah pembunuhan yang adil untuk martabat dan kehidupan makhluk abadi yang lebih rendah di tanah yang ditinggalkan. Hanya semakin banyak musuh yang Anda bunuh, dan semakin rendah rekan senegaranya yang abadi di masa depan, akan ada lebih sedikit pertumpahan darah dan pengorbanan. Pada saat ini, dalam angin yang menderu, langit berangsur-angsur menjadi suram dan dingin, dan salju tebal turun di langit. Potongan-potongan kepingan salju, diwarnai merah oleh darah yang tumpah dari langit, sangat pedih dan indah. Setelah pembunuhan berlangsung selama beberapa jam, sampai malam tiba, di permukaan yang tertutup salju, ada mayat beku di mana-mana. Setelah beberapa jam pembantaian, Tan Yun dan yang lainnya telah membunuh lebih dari 130 juta musuh. Tan Yun melepaskan kesadarannya yang abadi, menyelimuti kekosongan yang luas. Ketika dia menemukan bahwa Xuanyuan Rou, Long Xiaolin, dan Jenderal Hu Xiao terluka parah di langit di atas kota abadi Xuanyuan, dia mengirim suara kepada semua orang dengan tergesa-gesa, berhenti mengejar dan membunuh, cepat kembali ke Xuanyuan Xiancheng, aku akan menunggumu di gerbang kota, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memimpin dan terbang keluar dari Xuanyuan Xiancheng. 3 jam kemudian, Shen Subing dan yang lainnya, semua binatang terbang ke langit dan mendarat di samping Tan Yun. Tan Yun membuka formasi pertahanan, memimpin semua orang ke kota, dan kemudian melewati formasi teleportasi ke Gunung Suci Xuanyuan. Segera, semua orang melepaskan kesadaran abadi mereka dan menemukan bahwa Xuanyuan Rou, 2 kaisar dari peringkat ke-12 kaisar, telah muncul di langit di barat Gunung Suci Xuanyuan, di 30 juta abadi. Kakak, Xuanyuan Changfeng dan Xuanyuan Linger mengaburkan pandangan mereka dengan air mata. Hal yang sama berlaku untuk Xuanyuan Haokong. Semua orang menemukan melalui kesadaran abadi bahwa wajah Xuanyuan Rou sepucat kertas pada saat ini, dan tubuhnya dipenuhi memar. Apalagi dengan luka mengejutkan di lehernya. Dan tanda dadanya ditusuk 3 kali oleh pedang. Yang membuat Tan Yun semakin patah hati adalah Xuanyuan Rou kehilangan lengan kirinya dalam pertarungan antara keduanya. Namun terlepas dari ini, mata safirnya sudah penuh dengan niat bertarung yang pantang menyerah. Di sisi lain, Marsekal Hu Xiao, sekarang baju besinya telah menghilang, dan ada sebanyak 60 luka pedang di tubuhnya. Telinga kanannya menghilang, lengan kirinya melekat, tetapi tangan kirinya telah dipotong oleh Xuanyuan Rou, dan lubang darah di perutnya bahkan lebih berdeguk, dan rasa sakit menyebabkan fitur wajahnya berputar. Adapun Long Xiaolin, dadanya runtuh pada saat ini, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, jelas tidak ringan. Yuner, apa yang harus aku lakukan? Xuanyuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, kenapa kamu tidak membiarkan Rower melarikan diri ke formasi pertahanan, ucap Haokong. Mendengar ini, Tan Yun mengirim transmisi suara, Rower, pertahanan arai pertahanan besar perlahan pulih, kamu harus melarikan diri dengan cepat dan pulih dari lukamu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, suara lemah Xuanyuan Rou terdengar di benak Tan Yun, tidak ada gunanya. Aku sekarang terjerat oleh keduanya, begitu aku rileks dan melarikan diri, hanya ada satu konsekuensi, keduanya akan mengejarku dan membunuhku. Tan Yun, jangan khawatirkan aku, sekarang mereka berdua ragu-ragu untuk melarikan diri, mereka berada dalam situasi yang sama dengan saya, dan mereka tidak berani mundur tanpa perlawanan. Karena mereka tahu bahwa selama mereka mundur, paling banyak salah satu dari mereka dapat melarikan diri, dan yang lain akan dibunuh oleh saya, ucap Xuanyuan Rou. Tepat ketika Xuanyuan Rou mentransmisikan suara, Hu Xiao Marsekal Agung meludahkan seteguk darah dan meraung lemah, Xuanyuan Rou, kita berdua berhenti menyerang,
bagaimana kalau hari lain untuk bertarung lagi, ucap Huxio. Saya setuju, ucap Long Xiaolin. Tubuh tua gemetar, dan matanya penuh antisipasi untuk Xuan Yuanru, ketakutan yang mendalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xuan Yuanru yang terluka di depannya, akan menjadi semakin berani dalam menghadapi pengepungan keduanya. Suatu hari lagi untuk bertarung lagi, Xuan Yuanru mencibir sambil menyerang mereka berdua. Bisakah aku membiarkan kalian berdua pergi, dan menunggu sampai kamu memimpin kaisar yang lebih kuat untuk datang dan mengepungku, ucap Xuan Yuanru. Pada saat ini, Xuan Yuanru tahu betul bahwa begitu mereka berdua diizinkan pergi, mereka pasti akan memanggil kaisar yang lebih kuat dan kembali. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh satu orang hari ini adalah keuntungan Xuan Yuanru untuk dirinya sendiri. Xuan Yuanru tidak tahu bahwa alam bawah sadarnya, yang lahir tanpa hidup dan mati, dan akan membunuh musuh, adalah sifat gigih dari spirit Rache. Mendengar ini, sedikit kelicikan melintas di mata keruh Long Xiaolin, dan dia berkata dengan marah kepada Xuan Yuanru, "Sialan, aku, Long Xiaolin, bertarung denganmu hari ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu kembali," ucap Long Xiaolin. Seperti segera setelah dia selesai berbicara, Long Xiaolin mengeluarkan ratapan yang tragis. Segera, fitur wajahnya dipelintir, 7 lubangnya berdarah, dan api hitam berkabut membakar kepalanya. Mata Xuan Yuanru menyusut, dia tidak menyangka Long Xiaolin akan membakar jiwa kaisar, yang jelas merupakan pertarungan sampai mati dengan dirinya sendiri. "Oke, kalau begitu kita tidak akan berhenti sampai mati," ucap Xuan Yuanru meludahkan seteguk darah saat dia berbicara. Dan kemudian mata safirnya menunjukkan ketekunan, dan dia berkata dengan tegas, "Pengorbanan Dewa Ras Roh," ucap Xuan Yuanru. Pengorbanan Dewa Ras Roh, itu benar, latihan dalam ingatan Xuan Yuanru. Meskipun dia tidak tahu mengapa latihan ini ada dalam ingatannya, dia tahu bahwa pengorbanan spiritual adalah untuk menghancurkan roh kaisar di kolam rohnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah teknik terlarang ini dilemparkan, dunia akan mundur. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli. Karena dia tahu betul bahwa setelah kekuatan Long Xiaolin melonjak, dia bisa bunuh diri. Ah, bibir merah Xuan Yuanru terbuka, dan suara sedih keluar dari mulutnya, dari pupil safirnya, darah merah mengalir keluar. Segera setelah itu, ada 11 roh kaisar di kolam rohnya, 6 di antaranya terbang keluar dari kolam roh dan berubah menjadi janin di atas kepalanya. Setiap janin kekaisaran yang berkabut terlihat persis seperti dia. Kemudian, pada saat roh 6 kaisar menghilang secepat mereka ditinggalkan, aura tirani memancar dari tubuh yang berlumuran darah. Ini sangat kuat, Long Xiaolin diam-diam terkejut, dan dia mendesak Marsekal Besar Hu Xiao, "Cepat dan bakar jiwa kaisar, kita akan membunuhnya bersama, jika tidak, kita semua akan mati," ucap Long Xiaolin. Segera, Marsekal Hu Xiao juga membakar jiwa kaisar, dan tiba-tiba, napas naik terus. Pada saat ini, di benak Marsekal Hu Xiao, nasihat Long Xiaolin terdengar lagi, "Kamu serang wajahnya, aku akan pergi ke belakangnya dan menyerang dengan seluruh kekuatanku. Ini adalah pertempuran terakhir kita hanya bisa menang tetapi jangan kalah. Aku hitung sampai 3, ayo kita serang bersama," ucap Long Xiaolin. Oke, setelah kehilangan tangan kirinya, Marsekal Hu Xiao membuat transmisi suara, mengepalkan satu pedang di tangan kanannya, dan bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. 1, 2, 3, serang, ucap Long Xiaolin. Setelah transmisi suara Long Xiaolin, Marsekal Hu Xiao meraung dan memimpin cahaya pedang setinggi langit 1000 kaki untuk membunuh Xuan Yuanru. "Bunuh," ucap Xuan Yuanru tidak berani mengabaikan, memegang pedang es Tianxuan berwarna darah, menghancurkan kekosongan, dan menuju Marsekal Hu Xiao untuk menemuinya. Dang-dang, saat percikan api memercik, 2 pendekar pedang dan pendekar pedang yang kuat bertabrakan dengan ledakan, masing-masing dengan ratusan serangan dalam napas mereka. Tetapi pada saat ini, Marsekal Besar Hu Xiao melihat bahwa Long Xiaolin belum melancarkan serangan, jadi dia berkata dengan cemas, "Tuan Long Cheng, cepatlah, jika tidak, saya tidak tahan sendiri," ucap dari Hu Xiao. Setelah itu, tidak ada yang menjawab. Marsekal Hu Xiao melihat ke belakang, tetapi ketika dia melihat Long Xiaolin yang membakar jiwa kaisar, dia sudah melarikan diri 1.000.000 kaki jauhnya. "Long Xiaolin, kamu keparat." Marsekal Besar Hu Xiao meraung dengan suara serak, "Marsekal Agung ini, mengikuti perintah wakil Tuan Kota, datang untuk membantumu menghancurkan musuh,
bagaimana bisa kau menipuku dengan begitu hina, ucap Hu Xiao Dayuan sangat marah sehingga dia gemetar di sekujur tubuhnya, dahinya sesak, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Xiaolin berada pada titik kritis dan cemberut untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan saat ini meminta dirinya untuk mati. Hu Xiao marah, tapi dia tidak berani terganggu, dia hanya menunggu untuk melawan Xuan Yuanru dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi terjerat oleh Xuan Yuanru, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Masih ada peluang untuk bertahan hidup jika dia berbalik dan melarikan diri saat ini. Dengan punggung Xuan Yuanru kiri, maka dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Saat bertarung sengit dengan Xuan Yuanru, dia berkata dengan keras, "Tuan kota Xuan Yuan, mari kita membuat gencatan senjata. Aku akan kembali ke kota abadi meteorit, dan memberitahu wakil penguasa kota untuk membiarkan wakil penguasa kota membunuh Long Xiaolin," ucap dari Hu Xiao. Menghadapi proposal, Xuan Yuanru tidak tergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin menimbulkan kerusakan berat pada Marsekal Hu Xiao, dan kemudian menangkapnya hidup-hidup. Di masa depan, biarkan dia mengekspos Long Xiaolin di depan penguasa kota dan wakil kota penguasa kota abadi bintang jatuh. Pada saat itu, Long Xiaolin pasti akan mati. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tahu bahwa dia tidak berani meninggalkan kekuatan cadangan apapun di hadapan Marsekal Hu Xiao. Jika tidak, itu sangat mungkin dia akan dibunuh oleh lawan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.